Indonesia Menyapa Siang. Ya, pendengar langsung saja kita sapa ada dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya dari Komisi Yudisial, yakni ada Pak M. Taufik HZSH MHI selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim dan juga ada Mbak Septi Melinda selaku Kepala Bagian Rekrutmen Hakim. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang, Selamat siang juga Mbak Septi. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik Mbak. Luar biasa ya, baik. Nah ini memang juga setiap tahun ya Pro 3 tetap hadir dan juga mengabarkan kepada seluruh pendengar kita terkait KY yang selalu mencari kandidat terbaik Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc ya yang akan diajukan atau dibawa ke MA. Nah, saya mungkin akan ke Pak Taufik terlebih dahulu ya. Nah, Pak, Komisi Yudisial ini kan juga diberikan mandat dan dari konstitusi ya untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Nah, mungkin Pak Taufik bisa mengawali perbincangan siang hari ini dengan menjelaskan lebih lanjut ya terkait hal ini begitu Pak. Oke, baik. Sebenarnya core business Komisi Yudisial itu memang menerima dan melakukan seleksi terhadap Hakim Agung untuk kemudian diusulkan ke DPR. Itu dilakukan melalui serangkaian seleksi tes beberapa bidang beberapa bagian yang harus kami lakukan berupa tes kualitas, tes kesehatan, tes kepribadian, wawancara. Kemudian setelah kita mendapatkan calon-calon yang qualified, kita mengusulkan nama-nama tersebut ke DPR untuk disahkan. Kemudian untuk disetujui oleh DPR dan untuk diusulkan kepada Presiden untuk dikeluarkan SK-nya. Jadi setiap Mahkamah Agung membutuhkan Hakim Agung dan Hakim ad hoc, mereka selalu menyertai kami untuk dilakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Gitu. Baik. Jadi memang mekanismenya seperti itu ya. Seperti itu ya. Baik. Jadi untuk tahun ini Pak dibutuhkan berapa ini Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc HAM yang nanti akan dibawa ke MA? Ya. Kalau untuk Hakim Agung lebih kurang 10 orang. 2 orang dari Kamar Perdata, 3 orang Kamar Pidana, 1 orang Kamar Agama, 1 orang Kamar Tun Umum, dan 3 orang Kamar Tun Khusus Pajak, dan 3 orang untuk Hakim ad hoc HAM. 3 orang untuk Hakim ad hoc HAM. Ya. Oke, baik. Jadi itu pendengar ya kebutuhan yang nanti akan juga dicari oleh KY ya yang nanti akan diusulkan ke DPR dan juga ke Presiden yang nanti akan juga dibawa ke MA begitu. Nah, sebelum saya ke Mbak Septi ya dan juga Pak Taufik, saya akan jeda terlebih dahulu tapi sebentar saja, oke? Boleh ya? Iya. Baik, pendengar kami hadirkan terlebih dahulu beberapa pesan singkat untuk Anda. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar masih berbincang terkait urgensi seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc di HAM ya, di MA demi terwujud peradilan yang bersih. Kalau tadi kita sudah tanya ke Pak Taufik, nah saya akan menuju ke Mbak Septi selaku Kepala Bagian Rekrutmen Hakim tahun ini. Jadi Mbak Septi di tahun ini apa saja Mbak syarat-syarat yang mungkin juga harus dipenuhi oleh calon pendaftar nantinya Mbak? Oke, baik, akan saya jelaskan. Jadi di sini untuk calon Hakim Agung sendiri ada yang berasal dari jalur karir, yaitu hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung, juga calon Hakim Agung yang berasal dari jalur non-karir. Untuk calon Hakim Agung dari jalur karir sendiri itu harus berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Kemudian usia sekurang-kurangnya 45 tahun dan berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim termasuk menjadi hakim tinggi. Kemudian syarat yang terakhir tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu untuk calon Hakim Agung dari jalur non-karir sama-sama berusia minimal 45 tahun
namun pengalamannya dalam profesi hukum minimal 20 tahun juga, Oke. dan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari organisasi atau lembaganya, juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mm-mm. yang diancam dengan tindak pidana penjara minimal 5 tahun. Oke. Kemudian berbeda dengan calon hakim ad hoc HAM. Mm-mm. Di sini untuk calon hakim ad hoc HAM itu pendidikannya S1 sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Oh ya, saya tadi ketinggalan, untuk hakim non karir Oke. harus berijazah doktor atau magister bidang hukum dengan dasar sarjana hukum. Atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Oke. Kemudian untuk hakim ad hoc HAM ini bedanya usianya minimal 50 tahun, berbeda dengan calon hakim agung yang tadi 45 tahun. Mm-mm. Kemudian yang membedakan lagi adalah memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM, dan juga setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu Beberapa sekian syarat yang memang harus Ah, dipenuhi ya Pak ya. Patennya seperti itu gitu Mbak Septi ya. betul, Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak Septi dan juga Pak Taufik, ini kan berarti kalau tidak salah adalah tahun ketiga ya. Ya, KY mencari hakim gitu ya. Hakim, Ada tidak Mbak tantangan atau apa mungkin juga beberapa hal yang menjadi kesulitan untuk menentukan hakim terbaik gitu. Ya. Nah, mungkin akan dijawab terlebih dahulu untuk Mbak Septi atau Pak Taufik. Pak Oke. Taufik terlebih dahulu ya, silakan. Baik, terima kasih. Mm-mm. Ya betul, kami sudah melakukan seleksi untuk calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung sebanyak 2 kali yang sudah ya. Mm-mm. Pertama tahun 2022, yang mendaftar itu cuma 15 orang. 15 orang. 15 orang. Oke. Tahun 2023 yang daftar itu 30 orang. Jadi problemnya dalam mencari calon hakim ad hoc HAM ini, sumber dayanya memang sulit gitu ya, karena persyaratannya harus menguasai bidang HAM dan berpengalaman. Ya. Kalau menguasai bidang HAM mungkin banyak juga, tapi yang berpengalaman karena pelanggaran HAM ini nggak selalu terjadi Ya. dan sulit terjadi, jadi itu yang susah gitu. Jadi sudah 2 kali kami ajukan ke DPR, 2 kali pula DPR menolak dengan alasan calon tidak ada yang berpengalaman. Oh, tidak sesuai dengan kriteria berarti. Kriteria. Ya, Pak? Oke. Karena memang pada prinsipnya peserta atau calon itu berlatar belakang hakim ad hoc tipikor ya, hakim ad hoc tipikor yang tentu pengalaman HAM-nya sangat minim gitu. Tapi kita kesulitannya ya dalam melakukan penjaringan itu di situ. Padahal kita sudah melakukan yang pertama sosialisasi melalui Zoom biar jangkauannya lebih luas. Ya. Kita mendatangi kantor pengadilan, Oke. kemudian kantor di daerah. Kita datang untuk sosialisasi, tapi perguruan tinggi juga. Tapi tetap aja pendaftarnya juga terlalu sedikit gitu. Jadi ya kesulitan kita di situ. Sehingga sebenarnya apa yang kita sampaikan ke DPR itu sudah yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Sekira gitu. Baik. Nah, Pak Taufik, mereka ketika KY ini melakukan sosialisasi ya Pak, apakah juga KY ini menerima pendapat dari masyarakat? Apa sih yang juga menjadi penyebab ya mereka ini tidak berani daftar atau mungkin juga tidak mau mendaftar gitu Pak? Alasannya ada apa gitu? Kalau ya secara keseluruhan, baik untuk hakim ad hoc maupun untuk hakim agung, Ya. ya mungkin seleksinya ketat sekali dan makan waktu yang panjang gitu, Ya. dan sangat melelahkan. Oke. Ya, karena memang yang ingin kita cari dan ingin kita capai itu calon yang berkualitas baik gitu, sehingga kita nggak berani meloloskan orang yang tidak memenuhi kualifikasi gitu, terutama yang berkaitan dengan integritas. Yang paling utama itu sebenarnya memang integritas. Jadi kami melakukan penelusuran rekam jejak itu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya ya di daerah itu kami juga punya penghubung,
Kemudian juga kita menggunakan lembaga-lembaga negara lain untuk membantu kami, termasuk juga KPK, LP apa? LPSK, LPSK, kepolisian, kejaksaan untuk membantu kami menelusuri rekam jejak calon peserta. Gitu. Oh, jadi track recordnya juga harus Harus dilihat ya, dan yang- menjadi penilaian khusus gitu ya Pak? Iya, Oh. ya di samping kemampuan di bidang ilmu, kepribadian dan integritas ini paling utama sebenarnya. Nah itu. Oke, baik. Nah, Mbak Septi, ketika juga setelah kita melakukan sosialisasi seperti ini ya Pak ya, dan nanti ada seumpama pendengar kita yang mungkin juga ingin mendaftar, atau juga ada beberapa dari mereka ini yang ingin juga mencalonkan kerabatnya begitu. Ini mekanisme pendaftarnya seperti apa Mbak Septi? Baik, sejak 2019 kami sudah melakukan pendaftaran secara online. Online. Jadi Oke. para calon yang tersebar di seluruh Indonesia tidak perlu datang ke Komisi Yudisial untuk melakukan pendaftaran. Mereka cukup membuka laman pendaftaran untuk seleksi calon hakim agung di alamat rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Mereka juga tidak perlu mengirimkan berkas hard copy. Jadi di laman pendaftaran tersebut ada beberapa data yang harus diisikan terkait dengan biodata dan pengalaman mereka. Mereka juga harus mengunggah beberapa dokumen persyaratan yang diminta oleh Komisi Yudisial. Kemudian untuk tanya jawab mengenai proses seleksi ini, kami juga sudah menyediakan fitur layanan chat online di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id tersebut. Jadi nanti masyarakat bisa menanyakan dan berinteraksi secara langsung dengan petugas kami di jam layanan antara jam 9 sampai jam 16 sore. Jam kerja ya berarti ya. Oke. Nah, Pak Septi dan juga Pak Taufik, biasanya dari tahun ke tahun ini kebanyakan dari pendaftar ini mendaftar di bagian mana? Tadi kan juga banyak sekali disebutkan ya Pak ya, yang dibutuhkan itu dari kamar perdata dan juga pidana begitu. Ya sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau ketika kemarin itu yang banyak mendaftar tuh justru dari pidana. Karena pidana dibutuhkan 12 orang ya. 8 orang. Perdata cuma 1 orang. Sekarang perdata 2, pidana 3. Jadi kecenderungannya mungkin para calon melihat peluang-peluang untuk saingan juga gitu ya. Semakin kurang saingannya, semakin besar juga peluangnya untuk menang gitu. Jadi sebenarnya untuk itu kami melakukan kerjasama juga dengan berbagai pihak, ya terutama dengan Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi mereka, kemudian juga dengan perguruan tinggi, dengan penghubung kita di daerah. Jadi untuk memudahkan calon peserta menanyakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan seleksi ini. Oke, baik. Nah, tadi Pak Taufik juga sempat membahas terkait memang juga proses rekrutmen ini berlangsung lama ya Pak. Jadi banyak dari mereka ini yang enggan untuk mendaftar. Nah, ini seperti apa saja sih Mbak Septi juga Pak Taufik proses pendaftarnya nanti ketika sudah daftar online, verifikasi data itu akan dilakukan apa saja itu? Ya silakan. Baik, saya jelaskan Mbak. Setelah para calon ini dinyatakan lulus seleksi administrasi, mereka akan menempuh yang namanya uji kelayakan. Uji kelayakan ini ada beberapa tahap. Tahapan pertama seperti yang sudah disampaikan Pak Taufik tadi, ada seleksi kualitas. Seleksi kualitas ini tujuannya untuk mengukur kemampuan teknis calon terkait dengan kamar yang mereka lamar. Jadi misalnya kamar pidana, kemampuan pidananya seperti apa dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya, jika sudah lulus seleksi kualitas, calon akan menjalani yang namanya seleksi kesehatan dan kepribadian. Ada beberapa tahap dalam seleksi ini. Yang pertama yaitu asesmen kepribadian dan kompetensi, kemudian pemeriksaan kesehatan, dan juga penelusuran rekam jejak. 3 komponen tersebut yang menentukan mereka untuk lulus di tahap seleksi kesehatan dan kepribadian. Apabila sudah lulus tahap tersebut, maka di tahap terakhir ada wawancara terbuka yang dilakukan oleh 7 anggota pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, juga 2 pakar dari luar. Jadi ada 9 panelis yang melakukan wawancara kepada calon, juga ada sesi uji publik. Jadi masyarakat
diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada para calon di sesi wawancara terbuka ini. Begitu. Oh. Jadi semua proses ini dilakukan selama 6 bulan, 6 proses bulan. yang panjang. Oke. Dan ketika semua calon ini pendaftar tidak lulus dari kualitas itu berarti langsung gugur ya Pak ya? Gugur. Nah biasanya paling banyak gugur di mana nih Pak, Mbak? Paling banyak tentunya Kualitas ya. di seleksi kualitas. Oh. Di awal ya Pak. Iya. Oh, dan itu juga menjadi satu tantangan juga gitu ya. Nah, mungkin juga nanti kita akan sampaikan kepada pendengar apa saja yang mungkin harus mereka persiapkan Iya, gitu ya. betul. Tidak hanya berkas-berkas tapi juga kesiapan diri mereka gitu ya. Iya. Nah, Pak Taufik dan juga Mbak Stefti, sebelum kita lanjut ya, saya juga ingin undang pendengar dan nanti masih ada beberapa pesan yang akan kita hadirkan terlebih dahulu kepada pendengar. Silakan Anda pendengar sudah bisa bergabung di line telepon Pro 3 RRI. Anda bisa langsung hubungi kami di 021 352 3172 atau di 021 386 6712. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, sudah ada Pak Yanto di Batam dan juga Pak Matauli di Sibolga bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Yanto. Ya, terputus ya Pak Yanto, silakan Anda bisa terhubung kembali di line telepon kami. Kita ke Sibolga terlebih dahulu. Pak Matauli, selamat siang. Iya, assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. kedua narasumber dan Ibu, salam sehat ya, Bapak dan Ibu narasumber. Ini mengenai calon apa ya, tes ke calon untuk kejaksaan dan peradilan Mbak ya? Hakim Agung Pak dan juga calon Oh, hakim Hakim ad hoc Agung. ya yang nanti akan dikirim ke MA. Silakan Pak. Iya, Hakim Agung atau ad hoc sekalipun ya, untuk menetapkan ini, ya memang kita dengar tadi ya banyak urutannya yang sistem gugurnya ya gitu ya, dengan hakim ad hoc yang akan ditempatkan nanti ya di MA gini ya. Ini bukan tugas yang gampang loh Mbak ya, dengan faktor umur, faktor pengalaman, faktor semua lah, karena memang sekarang hukum kita ini harus di-upgrade, harus banyak mereformasi diri gitu ya, karena memang ada kaitan dengan undang-undang ITE, undang-undang tipikor, pencucian uang, pemiskinan, apapun itu. Untuk hakim yang seperti ini memang harus cerdas secara AQ, EQ, dan SQ gitu ya. Iya. Terus nggak berpihak, netral, dan semua regulasi undang-undang harus paham mereka ini gitu dalam menentukan kasus personil yang menyalahgunakan, yang mengkorupsikan gitu. Karena memang sifatnya udah banyak sekali personil hakim ini ya. Sudah masuk ranah pidana begitu. Tapi KUHP pidana perdata kita ini memang ibarat ranking narasumber ya. Katanya kita indeks korupsi kita kan masih buruk ya, terbawa di tingkat dunia gitu. Oke. Jadi kalau sekarang saja misalnya diseleksi ke sini dan sebagainya, misalnya ada oknum yang masih dapat, berarti salahnya di mana? Salahnya di SOP dari mereka itu, penyalahgunaan itu, atau undang-undang pemiskinan memang belum ada di kita dari DPR gitu. Jadi KUHP pidana perdatanya sebagai kitab sucinya, tapi undang-undang di DPR juga di Gakumdunya, gabungan dari penegak hukum antar kepolisian dan ini juga belum ada kesatuan kolaborasi. Jadi akhirnya ya sendiri-sendiri, dan mereka fasilitas negara, kesejahteraannya tinggi banget. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Matauli di Sibolga. Itu suara masyarakat kita ya Pak ya. Yang juga memang menginginkan calon hakim yang kredibel juga gitu. Nah mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Pak Taufik, silakan Pak. Iya boleh. Terima kasih Pak Matauli di Sibolga. Betul apa yang Bapak sampaikan. Yang dipentingkan seorang hakim itu memang integritas Pak. Kalau ilmu orang pintar banyak sih. Di mana-mana orang banyak yang pintar. Tapi kalau integritasnya rendah, kalau integritasnya kurang, itu yang susah gitu. Justru itu kami dari Komisi Yudisial menempatkan posisi integritas ini nomor 1 Pak. Kalau keilmuannya udah mumpuni, udah hebat, udah oke. Tapi kalau integritasnya masih kurang, kita coret saja, nggak bisa meluluskan gitu Pak. Oke, baik. Itu satu komitmen juga ya dari KAY gitu ya Pak ya. Nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Pak Miftah di Jogja juga sudah bergabung. Selamat siang Pak Miftah. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Andila, Bapak narasumber. Waalaikumsalam, silakan Pak Miftah. Gini, jadi sebenarnya dalam setiap sesuatu itu kan kadang ada standar tinggi, termasuk dalam seleksi hakim tadi yang jadi tema sekarangnya. Tapi gimana dengan mengantisipasi tentang, kan kadang
satu jalur kadang memang sulit, tapi kadang ada jalur lain atau jalur tikus. Jadi itu gimana mengantisipasi jalur belakang atau jalur tikus itu ada yang enggak, atau memang kan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi ketika kata tadi ada jalur lain yang terbuka lah, gimana mengatasi seperti itu? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Miftah di Jogja. Iya, Silakan betul Pak. Memang faktanya seperti itu. Jalan lempang, jalan tolnya sudah oke gitu ya. Tapi jalan tikusnya gimana? Gimana kita mengatasi dan menghalangi orang lewat jalan tikus gitu. Jadi kembali ke integritas Pak. Jadi kalau integritasnya bagus, insya Allah itu tidak akan terjadi. Tapi faktanya masih terjadi juga, masih ada juga hakim yang ketangkap sama KPK. Jadi mungkin yang perlu ke depan itu teladan dari pimpinan-pimpinan secara nasional, sehingga di bawah juga bisa ngikut. Tapi kalau yang di atas itu melakukan hal-hal yang nggak benar, ya ke bawahnya juga akan ditiru gitu. Oleh karena itu ya mungkin keteladanan lah dari pimpinan-pimpinan di tingkat nasional gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini juga saya ingin tanya terkait bagaimana juga cara KY, Mbak Sep dan juga Pak Taufik untuk juga menjaga mutu ya para hakim yang memang juga sudah diseleksi dan sudah ada di MA mungkin ya. Bagaimana cara menjaga mutu agar mereka ini tetap juga kredibel, tetap juga berkualitas, berintegritas yang tinggi gitu selama ini. Silakan Pak Taufik. Ya, pertama kita secara berkala juga mengadakan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus peningkatan kapasitas hakim. Kita juga meningkatkan kesejahteraan hakim. Kita perhatikan hakim supaya dia tidak memikirkan hal-hal yang di luar pekerjaan. Kemudian juga kita melakukan pengawasan secara ketat. Jadi Komisi Yudisial ini adalah pengawas eksternal dari hakim di Mahkamah Agung. Jadi kalau seandainya hakim-hakimnya bermasalah, kami periksa, dan bila terbukti ya kita hukum. Kalau perlu kita pecat. Ini hari apa ya? 3 hari yang lalu saya ikut dalam majelis kehormatan hakim yang mencat seorang hakim yang melakukan pelanggaran gitu. Dan itu ya kita kerjasama dengan Mahkamah Agung. Jadi majelis hakimnya terdiri dari komisioner KY dan Hakim Agung. Nah gitu. Kita pecat karena dia melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Oke, baik. Memang sanksinya juga tegas ya berarti. Ya tegas ya. Oke, baik. Nah, dari Solo ada Pak Husaini sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Husaini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya. Mau menanyakan. Halo. Iya, Ya, halo silakan halo. Pak Husaini. Iya. Saya mau menanyakan bagaimana proses uji publik, apakah sebelum ditentukan itu apakah calon hakim agung ini dilakukan uji publik? Maksudnya rekam jejak itu kan nggak hanya catatan di Sosial media ya. Ya, tapi juga ada mungkin masyarakat yang mungkin pernah merasa dirugikan oleh yang bersangkutan, sehingga apakah calon hakim agung juga dilakukan uji publik supaya masyarakat tahu dan ada yang bermasalah gitu sebelum dia mau menjadi hakim agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husaini di Solo. Nah, Pak, ini juga satu pertanyaan yang menginginkan juga masyarakat ini ikut andil ya dalam pemilihan hakim agung gitu. Silakan Pak Taufik. Ya, uji publik tuh kami maksudkan memang supaya masyarakat bisa menyampaikan permasalahannya, unek-uneknya kalau kepada calon tersebut. Tapi kalau saya melihat ada 2 masalah tadi. Yang pertama, kalau masyarakat ada persoalan dengan hakim tersebut, masyarakat bisa menyampaikan laporan pengaduan kepada KY. Nanti KY akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan data dan dokumen yang diberikan oleh pelapor. Atau ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga bisa sebagai pengawas internal. Jadi kita sebenarnya kerjasama dalam melakukan pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, dan sekarang kita sedang tengah menggodok melakukan pemeriksaan bersama terhadap hakim yang sama. Kalau pelapornya masyarakat melaporkan seorang hakim
ke Mahkamah Agung dan ke Komisi Yudisial. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan bersama gitu. Jadi laporkan saja kalau ada hakim bermasalah. Tapi kalau yang menyangkut uji publik ini pas waktu wawancara, Pak. Wawancara seperti bilang Bu Septi tadi, diwawancarai oleh 9 orang, 7 orang dari komisioner, 2 orang dari akademisi, dan boleh 1 atau berapa orang publik yang hadir di acara tersebut boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan itu sudah berlangsung sebanyak 4 kali apa 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ya. Oke. 3 kali ya. Baik, berarti memang juga untuk proses seleksi ini dilaksanakan secara terbuka juga. Terbuka. Ya? Maksudnya publik juga bisa mengetahui begitu Mbak Bisa, Septi ya, Pak? bisa mengikuti gitu. Oh, oke, baik. Nah, sebelum kita juga lanjut dan mungkin ketika nanti ada pendengar yang masih ingin bergabung begitu ya Pak ya. Saya ingin jeda terlebih dahulu ya Mbak Septi ya dengan kilas berita terlebih dahulu. Ya. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar masih dalam pembahasan terkait urgensi seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA ya, demi terwujudnya peradilan yang bersih, dan kami masih berbincang bersama dengan Pak Taufik dan juga Mbak Septi. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan, masih ada satu kesempatan di line telepon kami 021 352 3172 atau di 021 386 6712. Nah, Pak Taufik dan juga Mbak Septi, berarti ini kan masyarakat juga kemungkinan masih banyak yang belum tahu ya kalau ternyata seleksi ini bisa dilakukan juga, atau masyarakat bisa ikut memantau gitu, terbuka ya seleksi ini. Jadi Mbak Septi, untuk masyarakat bisa melihat nanti proses seleksinya akan seperti apa begitu, ini bisa datang kemana, dilihat kemana, atau mungkin ada lamannya? Ya, untuk masyarakat yang ingin memantau jalannya proses seleksi, kemudian juga memberikan masukan-masukan terkait calon yang lulus pada masing-masing tahapan seleksi, bisa melihat proses pengumumannya melalui website Komisi Yudisial, kemudian juga memantau pengumuman kelulusan ini di halaman rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Di setiap tahapan pengumuman kelulusan, kami meminta masukan dari masyarakat untuk terkait dengan rekam jejak para calon, baik itu calon yang berasal dari hakim maupun non-hakim. Jadi kalau misalnya masyarakat pernah berinteraksi dengan salah satu dari calon, ada pengalaman tertentu yang menurut masyarakat ini merupakan bentuk pelanggaran etika atau pelanggaran hukum, itu bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial melalui alamat email recruitment@komisiyudisial.go.id. Oke, baik. Nah, untuk juga proses pendaftaran online ini dibuka dari tanggal kapan sampai kapan Mbak Septi? Ya, untuk pendaftaran online dibuka mulai hari ini, 30 Januari 2024 sampai dengan nanti tanggal 22 Februari 2024 jam 24.00 malam. Baik. Nah, ini di Langkat ada Pak Armen sudah bergabung ya, menjadi pendengar kita yang terakhir di siang hari ini. Halo Pak Armen, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau saya tinggal ngusulkan aja nih Mbak narasumber. Kalau nanti sumpah jabatan atau pelantikan, kalau udah jumpa hakim yang ditunjuk, sebelum kalau ditunjukin sumpah jabatan itu kalau melanggar sesuai dengan hukum yang aku menurut kehakiman, maka obatnya tidak akan terima kalau dilanggar dengan sengaja. Kecuali nanti sengaja ya, itu di luar kekuasaan pribadinya. Dengan sengaja tahu dia itu salah tapi tetap juga sementara dalam keadaan posisi salah, berani enggak? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Armen di Langkat. Ya. Jadi Pak Taufik, harapannya apa di rekrutmen hakim pada tahun 2024 ini? Ya sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya ketika selesai wawancara, calon hakim itu kita bikin fakta integritas. Dia bacakan dan tanda tangani itu waktu wawancara di KY. Kemudian setelah itu kan yang bersangkutan dikirim ke DPR. Kemudian selesai DPR, keluar SK Presiden kalau lolos. Kemudian di Mahkamah Agung mereka disumpah dan juga pakai fakta integritas. Jadi sebenarnya untuk mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, itu sudah berlapis-lapis sebenarnya. Plus pengawasan yang ketat dari KY dan Mahkamah Agung sendiri. Jadi
kita dengan Mahkamah Agung itu bekerjasama untuk melakukan pengawasan ya supaya jangan terjadi penyimpangan. Nah, jadi artinya apa yang dikhawatirkan oleh Bapak tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak dari Langkat tadi, Pak Armen tadi, itu sebenarnya sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan, ya cuman kadang-kadang itulah kalau kata Bang Napi itu bukan apa kesempatan yang membuat orang buat jahat gitu ya. Bukan niat. Kesempatan ya. Oke. Nah, itu. Oke, baik. Nah, terakhir Mbak Septi, silakan mungkin juga ingin menyuarakan kembali kepada masyarakat untuk segera juga daftar ya, kalaupun mereka ini memenuhi kriteria dari proseksi rekrutmen ini. Silakan Pak. Iya, Mbak. baik. Kami Komisi Yudisial tentu berharap bagi masyarakat yang memenuhi kualifikasi yang sudah disampaikan tadi, memang ini adalah jabatan tertinggi di Mahkamah Agung. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi lagi dari Hakim Agung. Jadi kami berharap calon-calon yang memenuhi kualifikasi dan juga berkualitas, juga tentunya menjaga integritasnya selama menjalani masa kerjanya di bidang hukum untuk mendaftar pada proses seleksi calon Hakim Agung dan ad hoc HAM kali ini. Kami juga menghimbau masyarakat yang mengenal di lingkungan sekitarnya apabila ada bapak atau ibu yang kira-kira memenuhi kualifikasi seperti yang sudah disebutkan tadi, kami mohon bantuannya juga untuk mendorong dan men-encourage mereka untuk ikut dalam seleksi calon Hakim Agung dan ad hoc HAM kali ini. Oke, itu saja. Baik. Termasuk juga media kami minta mohon supaya ikut menyebarluaskan gitu ya. Terus menyuarakan kita. Menyuarakan kita. Ya. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak Taufik dan juga Pak Septi sudah bergabung dan juga berbincang dengan Pro 3 siang hari. Semoga proses rekrutmen di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Banyak yang juga mendaftar juga gitu ya Pak ya. Tentunya suara masyarakat yang tadi sudah digaungkan itu bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Salam sehat. Pak Septi juga salam sehat ya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, demikian tadi pendengar adalah kedua narasumber kami ya. Ada M. Taufik HZSH MHI selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim dan ada Mbak Septi Melinda selaku Kepala Bagian Rekrutmen Hakim. Jadi untuk Anda yang sesuai dengan kriteria ya, mungkin bisa mendaftar juga di seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM yang akan ditempatkan di MA. Jadi ini dilakukan demi terwujudnya peradilan yang bersih. Terima kasih untuk Anda yang mungkin juga sudah bergabung di WhatsApp dan juga di line telepon Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.